Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang konsep mandi wajib dalam ajaran agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI. Selanjutnya kita masuk ke pengertian mandi wajib. Apa sih pengertian mandi wajib? Dalam bahasa Arab, mandi berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Dan menurut istilah, al-ghuslu sendiri adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, mandi wajib ini dalam Islam ditujukan untuk membersihkan diri sekaligus mensucikan diri dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh kita, pada tubuh manusia. Setelah kita tahu pengertian mandi wajib, kita juga harus tahu nih dasar hukum dalam mandi wajib. Nah, dalam Islam ini, dasar hukum yang mengatur tentang mandi wajib ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 6, lalu ada di Quran Surat An-Nisa ayat 43, dan ada di hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan di hadis tersebut bahwasanya Nabi Muhammad apabila mandi janabah atau mandi junub, ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyisirkannya ke pangkal rambut, kemudian mengalirkan airnya ke kepalanya 3 caukan dengan kedua tangannya, kemudian meratakan air pada seluruh kulit badan Rasulullah SAW. Teman, di sini kita bisa lihat ada Quran Surat Al-Maidah ayat 6 sebagai dasar hukum pertama tentang hukum mandi wajib. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala syafarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Teman-teman, kita masuk ke dasar hukum yang kedua, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yuk kita baca bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Shadaqallahul azim. Teman, setelah kita tahu dasar hukum mandi wajib, kita juga perlu tahu nih syarat mandi wajib. Nah, seseorang wajib melakukan mandi wajib karena yang pertama, keluarnya air mani. Yang kedua, seseorang wajib melakukan mandi wajib karena dia sedang haid atau nifas. Yang ketiga, seseorang wajib melakukan mandi wajib karena dia berhubungan badan atau bersetubuh. Yang keempat, seseorang wajib melakukan mandi wajib karena adanya kematian. Kita tahu syarat mandi wajib, kita juga perlu tahu nih rukun-rukun dalam melakukan mandi wajib. Oke, yang pertama, semua rukun dalam Islam pasti diawali dengan niat. Nah, niat mandi wajib ini tidak perlu diucapkan secara lisan, boleh juga diucapkan dalam hati. Dan kalau misal teman-teman nanti belum tahu niatnya, bisa diucapkan dengan bahasa Indonesia. Nah, tapi saya juga mau ngasih tahu nih, untuk niat mandi wajib sendiri itu adalah nawaitu ghusla wirofil hadasil akbari fardulillahi ta'ala.
Nah, yang kedua, rukun mandi wajib adalah membasuh atau menyiram seluruh badan. Yang ketiga, menghilangkan najis pada tubuh dengan sabun. Yang keempat, meratakan air ke seluruh bagian tubuh termasuk ke sela-sela dan lipatan yang ada dalam tubuh kita. Tahu rukun mandi wajib, kita juga perlu tahu nih, mandi wajib seseorang dikatakan batal ketika pertama, dia tidak mengucapkan niat. Yang kedua, dia tidak mandi wajib dengan benar. Yang ketiga, dia tidak menggunakan air yang bersih. Yang keempat, terdapat bagian tubuh yang masih kering. Yang kelima, rambut yang terikat atau tidak terurai. Dan yang keenam, masih adanya kotoran dalam kuku, baik di tangan maupun di kaki. Nah, keenam hal-hal tadi merupakan sebab terjadinya kebatalan dalam mandi wajib. Artinya, mandi wajib tidak sah jika enam hal tadi masih ada ditemukan pada seseorang. Teman-teman semua, kita juga perlu tahu nih bahwa dalam mandi wajib juga memiliki sunnah. Nah, diantaranya yang pertama adalah bersiwak, yang kedua adalah berwudu sebelum dan sesudah mandi, yang ketiga menyiram rambut dan anggota badan, yang keempat memulai membasuh kepala, dan yang kelima mengulangi proses-proses dalam mandi wajib secara 3 kali. Lalu ada tata cara mandi wajib. Nah, tata cara mandi wajib ini ada 4. Yang pertama, mengucapkan niat mandi wajib. Yang kedua, membasuh seluruh anggota badan yang zahir. Artinya seluruh badan harus basah. Yang ketiga, rambut harus diurai dan tidak boleh diikat. Nah, yang keempat itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Terakhir teman-teman, ada beberapa tahapan mandi wajib menurut Rasulullah SAW. Yang pertama itu kita dianjurkan terlebih dahulu mencuci tangan sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, untuk membersihkan kemaluan dan kotoran, maka hendaklah menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Yang ketiga, setelah membersihkan kemaluan, maka cucilah tangan dengan menggosokkannya pada tanah. Nah, tanah ini nanti juga bisa diganti dengan sabun agar kotoran tersebut bersih dari tangan. Yang keempat, berwudu dengan cara berwudu yang benar sesuai aturan dan rukun dalam Islam, seperti wudu dalam sholat. Nah, yang kelima, mengguyur air ke kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, mencuci kepala, artinya keramas dengan sampo gitu. Nah, yang ketujuh, mengguyur air mulai dari sisi badan sebelah kanan ke sisi badan ke sebelah kiri. Oke teman-teman semua, kita sudah masuk di bagian akhir slide. Cukup sekian gambaran tentang konsep mandi wajib dalam Islam yang bisa Wahyu jelaskan. Di sini Wahyu juga masih dalam proses belajar. Maka dari itu, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wahyu juga menerima kritik dan saran dari teman-teman semua yang bersifat membangun. Kurang lebihnya Wahyu mohon maaf. Wahyu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.